Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Karenia Nur Khairiyah dengan NIM akhir 39. Saya Kildah Nur Arafa dengan NIM akhir 40. Saya Nahdlatul Azwila dengan NIM akhir 49. Kami akan melakukan praktikum dengan judul pembuatan bioetanol berbahan dasar limbah nasi putih. Adapun tujuan dari pembuatan bioetanol berbahan dasar limbah nasi yaitu memahami tahapan proses pembuatan bioetanol dari limbah nasi basi, kemudian menganalisis kadar etanol yang diperoleh dengan menggunakan limbah nasi basi, dan yang terakhir ialah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi bioetanol dari limbah nasi basi. Selanjutnya masuk ke dalam tahapan persiapan sampel limbah nasi. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada tahapan persiapan ini yaitu limbah nasi putih, botol plastik, blender, air, panci, ulekan, ragi tape, corong, timbangan, dan sendok. Selanjutnya masuk ke langkah kerja. Pertama, kita timbang limbah nasi basi sebanyak 500 gram. Selanjutnya, masukkan nasi ke dalam blender, kemudian tambahkan air sebanyak 2 liter. Selanjutnya, limbah nasi di blender dan tunggu sampai halus. Setelah limbah nasi di blender dan menjadi halus, kita masukkan ke dalam panci. Selanjutnya, limbah nasi kita panaskan dan tunggu hingga mendidih. Dan jangan lupa sambil diaduk-aduk. Setelah mendidih, kemudian kita diamkan sebentar, barulah kita masukkan ke dalam blender sebagai takaran untuk dimasukkan ke dalam botol plastik. Setelah diukur, kemudian kita masukkan ke dalam botol plastik. Masing-masing botol plastik berisi 1 liter sampel limbah nasi. Setelah limbah nasi sudah dimasukkan ke dalam botol plastik, kemudian kita haluskan ragi tape sebanyak 18 gram. Masing-masing botol limbah nasi nantinya akan dimasukkan sebanyak 9 gram ragi tape. Setelah ragi tape telah halus, kemudian kita timbang sebanyak 9 gram untuk masing-masing botol. Selanjutnya, masukkan ragi tape yang telah ditimbang ke dalam botol plastik berisi limbah nasi. Setelah ragi dimasukkan, kemudian tutup botol dengan rapat. Selanjutnya, masuk ke dalam tahap fermentasi. Sampel limbah nasi didiamkan selama 5-7 hari. Tahap destilasi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kaleng, wadah, es batu, botol kaca, kompor, selang, dan kain penyaring. Langkah kerja tahapan destilasi. Pertama, buka tutup botol secara perlahan. Kemudian tuang secara perlahan. Selanjutnya, saring limbah nasi menggunakan kain dengan cara diperas.
Setelah kita mendapatkan air limbah nasi yang telah disaring, selanjutnya kita melakukan tahap destilasi, yaitu menggunakan alat destilasi sederhana yang telah dirancang. Air yang telah disaring tadi berada di dalam kaleng pada alat destilasi, kemudian dipanaskan sehingga nantinya akan terjadi proses penguapan dan kondensasi. Nanti hasilnya akan masuk ke dalam botol kaca. Setelah mendapatkan hasil dari tahap destilasi, kemudian kita melakukan uji kadar alkohol dan juga uji bakar. Alat dan bahan yang digunakan pada uji kadar alkohol dan uji bakar yaitu kapas, tisu, refraktometer dan pipet tetes, korek api, mortar, dan sampel bioetanol. Langkah kerja uji kadar alkohol dan uji bakar. Pertama, bersihkan terlebih dahulu refraktometer, kemudian teteskan sampel sebanyak 5-7 tetes. Setelah itu, tutup refraktometer dan pastikan tidak ada udara yang terperangkap. Pastikan sampel pada refraktometer merata. Setelah sampel dipastikan sudah merata, kita lihat hasilnya pada skala yang telah tertera. Hasil menunjukkan bahwa sampel limbah nasi memiliki kadar alkohol sebanyak 1%. Selanjutnya kita melakukan uji bakar, yaitu dengan cara sampel diteteskan ke dalam mortar. Nyalakan korek api, kemudian celupkan ke dalam sampel yang berada di dalam mortar. Hasil uji bakar menunjukkan bahwa korek api mati ketika dicelupkan ke dalam sampel. Sekian praktikum pembuatan bioetanol berbahan dasar limbah nasi putih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, Komen. Subscribe. Dadah.